Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia masih belum mapan sebagai sebuah negara dengan berbagai macam permasalahannya. Kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara kosong. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden. Hal ini dikarenakan masih adanya sisa pasukan Jepang dan datangnya kembali Belanda untuk berkuasa di Indonesia, sedangkan pada masalah sosial, sebagai besar masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, kondisi awal Indonesia pada bidang sosial, ekonomi, dan politik sangat memprihatinkan karena secara politik terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden yang mengancam kedaulatan Indonesia. Sementara itu, kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena terjadinya inflasi yang besar-besaran. Sedangkan pada masalah sosial, sebagian masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai ketidakstabilan karena banyak kabinet yang jatuh dan pergantian Perdana Menteri menghadapi kondisi ini. Dilakukan pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 1955 untuk memilih anggota parlemen agar kondisi politik bisa membaik dan dapat dibentuk pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat. Namun, upaya ini gagal karena tidak ada partai yang menang pada pemilihan umum 1945. Kondisi politik ini menyebabkan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang merubah bentuk pemerintahan menjadi sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Selain itu, pada masa awal kemerdekaan Indonesia banyak terjadi pemberontakan di berbagai daerah, seperti adalah pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun, pemberontakan DI atau TII tahun 1953 di Jawa Barat, dan pemberontakan PKI tahun 1965. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah berupaya melakukan diplomasi kepada pihak yang memberontak untuk meredakan pemberontakan. Misalnya dengan mengirim Yohanes Leimena untuk meredakan pemberontakan RMS di Maluku dan mengadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh untuk mengakhiri pemberontakan DI atau TII di Aceh. Pemerintah juga melakukan operasi militer kepada pemberontak yang masih menolak perdamaian, seperti dengan melancarkan operasi Pasupati untuk menumpas RMS. Keadaan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan sangat buruk, dengan kas negara yang kosong, blokade ekonomi Belanda, banyaknya pengangguran, rusaknya infrastruktur akibat agresi militer, beragamnya mata uang yang beredar dan inflasi yang tinggi. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kondisi keuangan negara. Misalnya adalah melakukan nasionalisasi bank Belanda seperti D Japase Bank menjadi Bank Indonesia, melakukan kebijakan seperti sistem ekonomi banteng, dan membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Beberapa masalah pada awal Indonesia adalah masalah politik. Secara politik, keadaan di Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan. Terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden, sebab ada pihak yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama sekutu dan NICA, Netherlands India Civil Administration, atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Pemerintahan negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara, tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan. Permasalahan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan. 1. Terjadinya inflasi yang tinggi. Inflasi yang saat itu disebabkan oleh
beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali. Pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 miliar yang berada di Jawa, sedangkan yang beredar di masyarakat mencapai 4 miliar. Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3 miliar. Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri, sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang penduduk Jepang tidak berlaku. 2. Blokade ekonomi dari Belanda. Blokade ekonomi dilakukan Belanda sejak November 1945. Adanya blokade ekonomi menyebabkan barang-barang ekspor RI lambat terkirim. Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dihancurkan. Indonesia kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan, inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah. 3. Kekosongan kas negara. Kosongnya kas negara ini diakibatkan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada, sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah, pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.